Assalamualaikum, selamat datang kembali di Haniah Salim Channel. Bikin yang lagi viral banget di media sosial yaitu kromboloni. Ini aku buat versi ekonomis ya teman-teman, dengan versi mini juga. Untuk bahan-bahannya mudah didapat dan juga di sini aku akan berbagi tips dan trik agar kulit kromboloninya lebih renyah dan juga layernya tegas ya. Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe di subscribe dulu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video aku yang terbaru ya. Dan untuk bahan A-nya di sini sudah aku siapkan 100 gram tepung terigu protein sedang, 60 gram margarin putih, 1 sendok makan minyak goreng, sejumput garam. Kemudian bahan ini akan kita aduk sampai tercampur merata dan adonan bisa dikepal ya teman-teman. Adonan tidak lagi menempel di wadah dan bisa dikepal-kepal seperti ini. Kemudian aku akan masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini. Kemudian adonan ini akan aku istirahatkan kurang lebih 15 menit. Untuk bahan yang B, di sini sudah aku siapkan 135 gram tepung terigu, 15 gram tepung maizena, setengah sendok teh ragi instan, kemudian 1 bungkus vanili bubuk, 1 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan susu sebanyak 85 ml. Ini dari setengah sachet susu kental manis putih yang ditambahkan air hingga volumenya menjadi 85 ml. Kemudian diaduk sampai tercampur merata. Kalau adonan sudah mulai tercampur, kemudian masukkan margarin, seperempat sendok teh garam. Kemudian uleni adonan sampai tercampur merata, sampai adonan ini tidak lagi lengket di wadahnya ya. Kurang lebih seperti ini, adonan sudah tidak lengket lagi. Kemudian ini juga akan kita istirahatkan. Masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Ini dia adonannya teman-teman. Setelah kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit, adonan sudah mulai lentur. Untuk adonan yang A tadi, ini akan kita buat memanjang dulu sebelum kita potong-potong. Kurang lebih seperti ini, sisihkan dulu. Kemudian untuk adonan yang B kita akan buat sama, kita akan buat memanjang. Kemudian dua adonan ini akan kita potong, masing-masing akan kita potong menjadi 6 bagian ya. Seperti ini. Kemudian kita akan proses ke tahap selanjutnya, kita akan gilas. Sebelum digilas di sini sudah aku siapkan plastik agar nanti menggilasnya itu tidak lengket di rolling pin ya. Letakkan satu adonan B, kemudian gilas melebar. Seperti ini. Setelah adonan mulai melebar, kemudian ambil satu adonan A, letakkan di tengah bagian adonan B. Kemudian gilas lagi. Setelah adonan A-nya mulai melebar, kemudian ini akan kita bungkus dengan adonan yang B. Untuk adonan yang A-nya, tutup sampai benar-benar tertutup rapat ya. Perhatikan videonya ya teman-teman agar kalian tidak gagal paham. Kemudian balikkan adonan. Buat agar adonan ini menjadi rapi. Tutup kembali dengan plastik. Kemudian gilas kembali. Untuk tahap ini gilasnya jangan terlalu tipis. Cukup seperti ini aja. Kemudian balikkan lagi adonannya, lipat menjadi 3 lipatan. Setelah rapi, kemudian balikkan lagi, tutup kembali dengan plastik, kemudian gilas sampai benar-benar tipis dan panjang ya. Kurang lebih seperti ini adonannya sudah panjang dan juga tipis. Untuk membuka plastiknya ini pelan-pelan aja ya teman-teman, karena adonannya tipis, takut nanti adonannya akan sobek. Kemudian gulung adonan. Dan hasilnya seperti ini. Oh ya teman-teman, agar nanti waktu digoreng adonannya itu tidak terbuka-buka. Jadi bagian lipatan terakhir ini sebaiknya teman-teman olesi menggunakan air atau putih telur. Untuk lebih jelasnya, di sini aku akan ulangi sekali lagi ya teman-teman.
Ini dia hasilnya setelah semuanya kita gulung. Kemudian ini bisa langsung kita potong. Pertama kita akan potong dulu ujung bagian atas dan juga bagian bawahnya. Setelah itu ini bisa langsung kita potong menjadi 3 bagian sama rata ya. Untuk memotongnya pastikan teman-teman menggunakan pisau yang tajam agar gulungannya itu tidak hilang ya. Seperti ini. Dan kalau teman-teman pengen mengisi kromboloninya dengan isian, tekan ke bawah bagian ujung adonan seperti ini, kemudian isi menggunakan selai coklat atau mesis. Untuk mengisinya jangan terlalu penuh ya teman-teman, agar nanti tidak susah waktu kita menutupnya atau waktu kita mengunci ya. Kemudian dikunci seperti ini sampai benar-benar rapat. Kemudian tekan adonannya pelan-pelan aja. Ini tekan sampai agak pipih ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman pengen adonannya nggak usah diisi, setelah bagian atas dan juga bawahnya ini dipotong, kemudian potong adonan menjadi 3 bagian sama rata. Kemudian langsung kita tekan-tekan. Tekan perlahan ya, sama seperti yang sebelumnya. Seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan lakukan sampai semuanya habis ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman setelah semua adonannya kita bentuk. Kemudian ini akan kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 15 menit. Dan setelah sekitar 15 menit, ini adonannya siap untuk kita goreng. Untuk minyaknya ini jangan terlalu sedikit ya teman-teman, jadi minyaknya itu sedang-sedang aja. Atau sekiranya sekitar setengah dari bagian adonannya ini terendam dengan minyak goreng ya. Kemudian jangan lupa setiap 1 menit sekali ini adonannya dibolak-balik ya teman-teman, agar tidak gosong. Dan ini dia hasilnya setelah sekitar 4 kali aku balik. Untuk kromboloninya ini sudah jadi ya teman-teman. Bagian kulitnya tegas banget garis-garisnya. Dan agar garisnya ini lebih kelihatan, sebaiknya setiap kali membalik ini ditekan-tekan adonannya seperti ini. Ini akan menghasilkan layernya itu lebih kelihatan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Maaf tadi waktu ngangkat tidak kerekam. Ini kelihatan banget ya teman-teman, garisnya itu tegas banget kelihatan. Dan ini juga kelihatan banget kalau kulitnya itu renyah banget ya. Dan aku kali ini pengen bikinnya itu beda dari teman-teman yang lain ya, yang kebanyakan dibuatnya itu versi besar. Ini aku akan buat versi mini dengan ditusuk dengan tusuk sate. Caranya juga mudah banget. Setelah agak hangat ini bisa kita tusuk dengan tusuk sate. Untuk satu tusukan ini bisa kita beri 2 kromboloni ya, seperti ini. Dan agar rasanya itu lebih enak dan juga membuat penampilannya itu lebih menarik, di sini aku beri dengan selai coklat di bagian atasnya. Kemudian aku taburi dengan kacang cincang seperti ini. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Setelah semua kromboloninya kita beri dengan selai coklat. Untuk selainya ini bisa diganti dengan aneka rasa ya teman-teman, sesuai dengan selera kalian. Dan jujur aja teman-teman, ini rasanya itu kriuk banget. Itu karena kita menggunakan mentega putih dan juga tepung maizena. Ini membuat rasanya lebih gurih dan juga teksturnya lebih garing ya. Tapi untuk bagian dalamnya ini masih lembut dan juga gurih. Pokoknya ini mantep banget ya teman-teman. Kalau kalian pengen buat yang versi besar ini bisa juga. Sebaiknya untuk satu adonannya ini bikin aja 2 potong. Jadi jangan dibikin 3 potong seperti yang ini ya. Kemudian setelah digoreng, sebaiknya teman-teman oven dulu selama kurang lebih 15 menit agar menghasilkan kromboloni yang lebih renyah. Dan satu lagi teman-teman, setelah menggulung sebaiknya kalian olesi menggunakan putih telur atau air agar hasilnya tidak seperti ini. Ini adonannya mekar dan gulungan terakhirnya itu terbuka seperti ini. Kemudian untuk apinya gunakan api yang kecil aja ya teman-teman agar tidak cepat gosong. Ini baru ditinggal sebentar aja tapi hasilnya seperti ini. Ini cepat banget gosongnya.
Oh ya teman-teman, terima kasih banyak ya sudah nonton video aku sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga share video ini ke semua sosial media teman-teman ya. Terima kasih banyak, wassalamualaikum.